Hai, saya Sigma. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke channel saya. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyelimuti hidup Anda. Video hari ini membahas kasus pembunuhan berantai yang ada di Korea. Namun karena adanya sistem perlindungan privasi pelaku dan korban di Korea, menyebabkan minimnya foto yang beredar di surat kabar. Jadi saya menyajikan video ini secara sederhana. Kasus Hwang Ho-jin. Pada tanggal 16 Februari 2000, hari Rabu di Itaewon, di kota Yongsan, Seoul, suasana sangat ramai meskipun sudah lewat tengah malam. Di antara keramaian tersebut, terdapat 5 pemuda yang telah minum terlalu banyak. Mereka sudah menikmati tahap pertama minuman dan sedang memikirkan tempat untuk minum tahap kedua. Setelah beberapa saat, mereka masuk ke klub malam bawah tanah yang berisik dengan musik. Tempat ini terkenal di Itaewon karena sering dijadikan tempat pertunjukan yang bagus, jadi harapan mereka sangat tinggi. Kelima pemuda ini sebenarnya adalah rekan kerja yang bertemu saat bekerja paruh waktu di sebuah bar bir di Myeongdong. Setelah pulang kerja, mereka bersama-sama pergi bersenang-senang di Itaewon. Di klub malam itu, mereka menari dan minum minuman keras, lalu secara alami bertemu. Salah satu dari mereka bernama Hwang mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan seorang perempuan cantik bernama Park melalui percakapan yang santai. Park adalah salah satu pegawai di sebuah bar hiburan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa, dia datang untuk bersenang-senang dan melepaskan stres. Mereka berdua berbicara lama dan merasa nyaman satu sama lain, sehingga ketika klub malam tutup, mereka berjalan bersama keluar dan pergi ke kedai makan pinggir jalan untuk minum soju. Pada saat itu, Park sudah cukup mabuk. Hwang menawarkan untuk mengantarnya pulang, lalu mereka naik taksi bersama-sama. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah yang merupakan hunian Yeongdeungpo, tempat Park tinggal. Ketika mereka berdua berada di rumah tersebut, Hwang menunjukkan sifat aslinya yang gelap. Dia berusaha dengan paksa melepas pakaian Park, dan dalam proses tersebut, terjadi pertengkaran sengit. Hwang jelas berpikir bahwa Park juga ingin menghabiskan malam yang panas seperti yang diinginkannya. Namun, tidak seperti yang diharapkan oleh Hwang, Park melawan dengan keras. Hal ini membuat Hwang dalam sekejap menjadi gila. Ia tiba-tiba menyerang Park dengan keras dan mulai mencekiknya. Wajah Park memerah dan ia merasa tercekik serta kesulitan bernapas, tetapi Hwang tetap tak berhenti. Beberapa saat kemudian, Park tiba-tiba jatuh ke lantai dan tak bergerak. Ketika itu terjadi, sebuah ingatan melintas di pikiran Hwang. Park telah mengatakan bahwa ia tinggal bersama adik perempuannya dan tinggal bersama untuk menghemat biaya sewa. Oleh karena itu, dengan hati-hati, Hwang membuka pintu kamar lainnya di mana adiknya Jung sedang tidur tanpa mengetahui apa-apa. Namun, meski telah membunuh Park, keinginan birahi Hwang tetap ada. Maka, ketika melihat Jung, dorongan birahinya bangkit dan beberapa saat kemudian, ia mendekati tempat tidur Jung. Jung terbangun kaget ketika ada seorang pria yang tidak pernah ia lihat masuk ke kamarnya di tengah malam. Ia terkejut dan melawan dengan gigih. Bayangkan betapa menakutkannya itu. Namun, pada saat itu, Hwang dengan wajah dingin, ia mencekik leher Jung dengan keras. Keesokan harinya pukul 10 pagi, Hwang pergi dengan tenang ke tempat kerjanya. Dia bekerja dengan rekan-rekannya sambil tersenyum seperti biasanya. Namun setelah pulang kerja, dia pergi ke Miari, Texas di Hwagokdong. Di sana, dia menikmati prostitusi untuk memenuhi keinginannya yang belum terpenuhi sebelumnya. Setelah dia pulang ke rumah, ia mulai takut bahwa polisi akan melacaknya, jadi dia mencoba membuat alibi. Ketika melihat ponselnya, dia melihat nomor Park yang dia berikan di klub. Tanpa pikir panjang, dia menelpon nomor itu. Tentu saja, Park yang sudah mati tidak akan menjawab. Namun, saat melihat bahwa tidak ada yang menjawab teleponnya, dia merasa lega karena tampaknya polisi atau pemilik rumah belum menemukan keberadaannya. Kemudian, keesokan harinya, dia dengan berani meninggalkan pesan suara untuk Park, apakah masih ingat? Aku telah menghubungi kau karena aku khawatir setelah tidak ada kontak darimu sejak hari itu. Tolong hubungiku. Setelah itu, dia fokus menonton berita TV dan mendengarkan radio untuk memastikan apakah ada berita tentang 2 wanita yang ditemukan tewas di perumahan Yeongdeungpo. Tapi anehnya, dia tidak mendengar berita terkait itu.
Pada malam 18 Februari setelah 2 hari berlalu, pukul 10:30 malam, Huang kembali ke rumah Park. Pintu tidak terkunci. Dia masuk dengan hati-hati dan tragedi yang dia lakukan 2 hari sebelumnya terungkap di hadapannya. 2 wanita itu terbaring tak bernyawa di ruang tamu dan berada di kamar masing-masing. Alasan Huang datang ke tempat ini adalah untuk melengkapkan kejahatan yang sempurna. Sebelum datang ke sini, dia sudah ada di sebuah pom bensin di Silim Dong untuk membeli 1 tangki bensin. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat tubuh Park dan Jung yang sudah mati ke atas tempat tidur. Lalu dia menyemprotkan bensin yang dibawanya ke tubuh mereka berdua dan menyalakan api lalu dengan cepat melarikan diri dari tempat tersebut. Tim pemadam kebakaran yang menerima laporan kebakaran datang untuk memadamkan api dengan berhasil. Namun, mereka menemukan 2 mayat wanita yang terbakar di atas tempat tidur. Apakah semua ini akan ditangani sesuai dengan harapan Huang? Tidak sama sekali. Polisi dengan jelas menyadari bahwa ini adalah pembakaran dengan sengaja yang dilakukan untuk menutupi pembunuhan. Jelas bukan kecelakaan alamiah, namun ada orang yang sengaja melakukannya. Penyelidikan dilakukan dengan cepat setelah itu. Saat polisi menyelidiki ponsel Park yang sudah meninggal, mereka menemukan pesan suara yang ditinggalkan Huang. "Aku terus mencoba menghubungi kamu karena tidak ada jawaban." Namun, sepertinya ini seperti suatu upaya tipu muslihat untuk menutupi sesuatu. Tentu saja orang-orang di sekitar Park dan Jung juga menjadi tersangka, tetapi detektif secara naluriah fokus pada Huang. Beberapa hari kemudian, Huang yang bersembunyi di dalam rumah akhirnya ditangkap oleh polisi. Dia adalah tersangka kuat. Pada awalnya, dia mengakuinya bahwa dia benar-benar bertemu dengan Huang di kafe, tetapi mereka berpisah sangat cepat dan dia tidak tahu apa-apa. Namun, ada bukti bahwa mereka naik taksi bersama. Detektif mengumpulkan bukti-bukti dan terus menekannya, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan pengakuan darinya. Nama tersangka adalah Huang Hojin, pada waktu itu berusia 23 tahun. Dia bekerja paruh waktu di bar dan restoran setelah lulus SMA pada tahun 1995. Meskipun dia telah mempersiapkan masuk perguruan tinggi setelah itu, diketahui bahwa dia tidak memiliki minat yang besar dalam belajar sehingga dia memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Namun, ada bagian yang membuat polisi meragukan. Bagaimana dia bisa membunuh 2 wanita dalam semalam, bahkan dalam 1 jam? Apakah dia memiliki kekejaman seperti ini sehari-hari? Tidak, sama sekali tidak. Menurut rekan-rekan kerjanya di bar, Huang adalah orang yang sangat ramah dan baik hati. Selain itu, Huang ini tampan sehingga dia sering mendapatkan perhatian dari wanita yang datang sebagai pelanggan. Orang-orang di sekitarnya hampir tidak percaya bahwa Huang bisa melakukan pembunuhan yang mengerikan seperti itu karena dia sangat baik. Bahkan, dia bisa berbicara beberapa bahasa asing dan mengoperasikan komputer dengan baik sehingga dia mendapatkan posisi sebagai asisten manajer. Tidak hanya rekan kerja, tapi dia juga sangat populer di mata pelanggan saat melayani mereka. Jadi, apakah dia benar-benar mabuk sangat berat saat itu dan tanpa sadar membangkitkan sifat jahatnya? Tidak, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Ada hal menarik yang muncul dari penyelidikan polisi, bahwa Huang sebelumnya telah ditangkap 2 kali pada tahun 1995 dan 1996 karena pencurian. Jika kita melihat sejenak masa kecilnya, dia tumbuh menjadi seseorang yang senang dengan lingkungan seperti taman bunga karena ayahnya adalah seorang tukang kebun dan ibunya adalah seorang pendeta. Mulai dari kecil, dia sering berbuat buruk dengan mengambil uang dari dompet orang tua dan kerabatnya. Nyonya Huang, ibu dari Huang mengatakan bahwa dia sangat khawatir karena anaknya sering mengambil barang milik orang lain dengan sangat pandai. Ketika dia tumbuh dewasa, Huang Hojin sangat menyukai minum alkohol dan wanita. Karena itu, dia habiskan semua uang yang dia dapatkan untuk hiburan. Jika uang di dalam kantongnya habis, dia sering mencuri uang dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak dalam kondisi yang kaya itu bukanlah alasan. Namun, ini bukanlah akhir dari kisah ini. Polisi yang sedang melakukan penyelidikan terhadap Huang Hojin tiba-tiba menemukan fakta yang tak terduga. Mereka menemukan banyak kesamaan antara kasus pembunuhan yang terjadi tahun lalu sebelum penangkapannya. Pada tanggal 21 Juni 1999 di sebuah atap rumah di Hongjae-dong, Sodaemungu, Seoul terjadi kasus perkosaan dan pembunuhan yang identik dengan kasus yang saat ini ia lakukan.
Pada saat itu, seorang wanita berusia 24 tahun yang bernama Kim dibunuh dengan kejam oleh seorang penyerang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mengancamnya. Penyerang itu mengambil uangnya, memperkosa, dan kemudian membunuhnya sebelum melarikan diri. Untungnya saudara perempuan Kim yang ada di sekitar tempat kejadian berhasil kabur menyelamatkan dirinya. Sebagai satu-satunya saksi, dia menggambarkan dengan sangat rinci pembunuh dan situasi pada hari itu, tetapi setelah itu kasus ini tetap belum terpecahkan. Ketika itu, ada program yang sangat populer bernama 25 Hours yang mencoba untuk menangkap pelaku dengan bantuan kesaksian saudara perempuan Kim. Mereka juga mengumumkan sketsa gambar serta meminta masyarakat untuk membantu menemukan pelakunya. Namun, upaya ini tidak berhasil menemukan keberadaan pelaku. Inilah di mana detektif-detektif memulai pergerakan mereka dengan cerdas. Mereka masuk ke rumah korban tahun lalu yang ternyata hanya dihuni oleh perempuan dan melihat bahwa kasus ini adalah fokus dari kejahatan seksual, bukan pencurian. Polisi bertemu dengan Hwang Ho-jin dan menyelidiki di mana dia berada dan apa yang dia lakukan saat itu. Meskipun Hwang Ho-jin bersikeras mengatakan dia tidak bersalah, jumlah kejanggalan alibi dan ketidaktahuan dari dia sangat mencurigakan. Akhirnya, dia mengaku bahwa dia adalah pelaku kejahatan di atap rumah di Hongjae-dong tahun lalu. Hwang Ho-jin menjelaskan pada hari itu dia pulang setelah bekerja paruh waktu dan minum alkohol sebelum tengah malam. Kemudian dia kebetulan melihat seorang wanita yang berjalan dari arah yang berlawanan. Dia tiba-tiba merasakan hasrat yang kuat. Namun, dia tidak punya uang untuk pergi ke tempat prostitusi, jadi dia memutuskan untuk melakukan kejahatan seksual. 15 hari sebelumnya, dia berhasil mencuri tas berisi uang tunai dan buku catatan bernama Kim dari ruang atap sebuah rumah yang ditinggali oleh sepasang saudara perempuan. Seiring dengan keinginan nafsu yang buruk dan membutuhkan uang, Hwang Ho-jin kembali memasuki rumah melalui lorong gelap di Hongjae-dong. Setelah memeriksa sekitarnya, mengingat keamanan rumah yang buruk, dia tanpa ragu-ragu memasuki atap melalui pipa gas dan masuk melalui jendela. Dia berhasil masuk dengan merangkak dan rumah itu sangat sunyi. Saat itu, kedua saudara perempuan itu sedang tidur. Tiba-tiba, Hwang melihat piring dengan makanan di lantai kamar itu. Dia mengambil piring itu, membangunkan kedua saudara perempuan dan mengancam dengan senjata. Awalnya, dia mengancam untuk meminta mereka menyerahkan uang dan kartu kredit. Namun setelah melihat sosok Kim, dia menyuruh adik Kim untuk membalikan selimutnya agar pandangannya tertutup. Kemudian, dia mencoba melakukan hal yang buruk terhadap Kim. Namun, karena Kim melakukan perlawanan yang kuat, dia mulai memukul wajahnya dan mencekik lehernya. Ini sangat mirip dengan metode kejahatan kepada Park dan Jung sebelumnya. Akhirnya, tanpa disadari Kim meninggal di tangan Hwang Ho-jin dan sangat mengerikannya, adiknya harus melihat pelecehan yang dialami kakaknya sambil gemetar di dalam mulutnya. Namun, Hwang Ho-jin adalah seorang sosok yang lebih buruk daripada binatang. Setelah melecehkan dan membunuh Kim, dia bahkan mencoba melecehkan adik Kim. Namun, ketika adik Kim berusaha semaksimal mungkin berteriak dan memberontak, Hwang Ho-jin akhirnya menjadi takut dan melepaskannya lalu kabur. Setelah melakukan pembunuhan pertamanya seperti ini, dia pasti merasa tidak tenang karena tidak tahu kapan polisi akan menangkapnya. Jadi, dia hidup dengan kecemasan setiap hari. Namun, setelah berbulan-bulan berlalu, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali karena tidak adanya penyelidikan yang ditujukan padanya. Maka, dia mulai merasa lebih yakin bahwa dia telah berhasil melakukan kejahatan sempurna atau apapun itu, yang pada akhirnya berlanjut dengan pemikiran mengerikan lainnya. Bagaimana jika dia tidak ditangkap karena kasus pembunuhan Park dan Jung? Mungkin dia akan terus melakukan pembunuhan berantai. Meskipun dia bertindak seperti seorang pemuda yang ramah dan rajin secara luar, nyatanya dia adalah seseorang yang penuh dengan nafsu keji dan sadis di dalam dirinya. Akhirnya Hwang Ho-jin tidak bisa mengatasi penyelidikan polisi dan mengklaim bahwa pembunuhan itu terjadi secara tidak sengaja disebabkan oleh pengaruh alkohol. Hwang Ho-jin juga menyatakan bahwa dia menjalani pengobatan kejiwaan karena depresi beberapa tahun yang lalu sebagai bukti. Bagaimanapun dapat dikatakan bahwa itu adalah upaya yang sia-sia untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan cara apapun. Untungnya keputusan pengadilan sangat objektif. Keputusan hakim memutuskan bahwa tindakan Hwang Ho-jin adalah perbuatan yang direncanakan dengan cermat.
Selain itu, jika kita melihat situasi di mana dia mengirim pesan, menelepon dan memanipulasi alibi setelah kejahatan itu terjadi, sulit untuk berargumen bahwa dia mengalami gangguan mental. Maka Huang Hojin dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Saat ini di tahun 2023, dia masih tidak dieksekusi dan berada dalam tahanan sebagai terpidana mati yang hukumannya masih ditunda di negara Korea. Yang membuat kasus ini paling menyeramkan adalah pertama, dia melakukan 2 pembunuhan di satu rumah dan bahkan merampok. Kedua, penjahat tersebut terlihat lebih baik dan ramah daripada yang diperkirakan di sekitarnya. Tentu saja, dengan mengungkapkan kasus yang terungkap setelah pembunuhan pertama dan kedua, kita benar-benar tidak bisa tidak terkesan. Berdasarkan urutan kronologis, korban dalam kasus pertama adalah Nyonya Kim. Dia lulus dengan prestasi tertinggi dari Universitas Mo dalam jurusan perdagangan dan memiliki masa depan yang cerah setelah bekerja di sebuah firma hukum. Kematian Nyonya Kim sangat mengejutkan dan menimbulkan simpati dan rasa penyesalan bagi banyak orang. Namun di sisi lain, karena korban kedua Nyonya Park adalah seorang pekerja di bar yang hidupnya tidak teratur, publik melihatnya dengan skeptisisme. Bahkan ada pandangan bahwa dia membawa Huang Hojin ke rumahnya sendiri dan bertanggung jawab atas kemarahannya. Meskipun dia jelas merupakan korban, dia malah menerima kritik bukan simpati karena pekerjaannya. Apakah itu benar? Tidak ada nyawa yang tidak berharga di dunia ini. Semoga para korban mendapatkan kedamaian setelah mereka meninggal. Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.